Halo guys, jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi membahas cabai rawit semi organik kita ini ya. Di video sebelumnya kita sudah sampai ke petikan yang pertama usia 90 hari. Nah, ini adalah kondisi tanaman kita sehari setelah petikan yang pertama itu, atau sekarang sudah di usia 91 hari. Dan hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk susulan yang keempat. Ini tuh kita masih pakai NPK Ponska. Ini tuh untuk kurang lebih 350 pohon kita pakai sekitar 3 kilo pupuk NPK Ponska. Kemudian sore harinya kita lanjut lagi melakukan penyepraian insektisida. Ini tuh selalu ya, kita masih pakai Promolis. Dosis kali ini kita pakai kurang lebih 10 ml guys. Dan sampai hari ini usia cabai kita sudah 3 bulan lebih. Kita hanya mengandalkan satu insektisida ini saja dan terbukti ampuh ya. Sampai sekarang tanaman cabai kita itu masih aman dari serangan keriting dan juga serangan virus bulai atau virus gemini. Dan besok harinya perawatan kita lanjut lagi ya. Hari ini kita akan spray dengan pupuk kalsium, pupuk merek Bosku ya, yang selalu kita pakai dari dulu sampai sekarang ini tuh masih banyak. Jadi ini tuh kita pakai kurang lebih 3 sendok. Dan pupuk kalsium ini tuh sebenarnya adalah pupuk kalsium boron, karena selain mengandung kalsium, pupuk ini juga mengandung beberapa jenis unsur hara mikro dan itu sangat bagus untuk tanaman cabai kita. Hanya saja pupuk ini tuh diproduksi di Makassar ya. Jadi untuk di daerah luar Makassar kita tidak tahu pupuk ini tuh juga tersedia atau tidak. Dan ini 93 hari dan seperti inilah kondisi tanaman cabai kita guys. Jadi beberapa hari ini juga itu hujan terus ya, setiap hari atau setiap malam. Jadi kondisi lahan cabai kita ini tuh selalu basah atau selalu tergenang air. Dan kondisi ini tuh sebenarnya sangat berbahaya ya, karena bisa memicu pertumbuhan jamur berkembang lebih cepat. Bahkan hari ini sudah ada beberapa tanaman cabai kita ini tuh yang layu ya. Makanya hari ini kita akan melakukan penyepraian fungi guys. Dan fungisida atau anti jamur yang kita pakai itu masih sama ya, masih Cabriotop. Dosis yang kita pakai kali ini tuh 3 sendok ya, dan ini tuh tunggal, kita tidak campur dengan pupuk apapun. Kemudian ini tuh aplikasinya kita akan spray guys. Dan sebenarnya kita juga melakukan pengocoran fungisida, tapi itu terbatas hanya di bagian tanaman cabai kita yang layu. Jadi pernah ada yang bertanya bagaimana cara kami mengatasi tanaman cabai yang layu. Jadi salah satunya adalah kita kocor dengan fungisida atau bakterisida, karena kita tidak tahu tanaman cabai kita yang layu itu terserang jamur atau bakteri. Nah, sekarang ini ada tanaman cabai kami yang layu, kita akan coba kocor dengan Nordox. Dan cara ini tuh lumayan ampuh ya untuk mencegah penyebaran penyakit jamur ataupun bakteri ya. Ini tuh kita pakai tadi sekitar 1/4 sendok untuk 2 liter air. Dan aplikasinya itu kita siram hanya di sekitar tanaman cabai kita yang layu. Jadi teman-teman jangan kocor ke semua tanaman ya, karena pestisida ini tuh akan merusak atau membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi kita cukup kocor pada bagian tanaman yang sudah terdapat gejala serangan jamur atau serangan bakteri. Nah, kenapa kita pakai Nordox? Karena bahan aktif tembaga oksida itu selain fungisida juga sebagai bakterisida. Jadi fungsinya itu ganda. Dan setidaknya cara ini tuh mencegah penyebaran penyakit lebih luas. Walaupun tanaman yang sudah terlanjur layu itu akan sulit untuk sembuh ya. Nah, ini sekarang usia cabai kita sudah 98 hari dan sekarang kita akan melakukan petikan cabai rawit yang kedua ya. Yang kemarin itu yang pertama usia 90 hari dan sekarang kita akan petik lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sampai hari ini tuh masih hujan dan ini beberapa bagian di lokasi tanaman cabai kita itu tergenang air.
Dan kondisi tanahnya ini tuh selalu basah ya, bukan lembab lagi, ini tuh selalu basah. Makanya 1-2 pohon tanaman cabai kita ini di sini tuh mulai ada yang layu. Dan sejauh ini kita juga sudah melakukan berbagai macam cara ya, mulai dari pencegahan, kemudian pengobatan untuk masalah layu ini, tapi tetap saja ada 1-2 yang layu. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena buah cabai yang kita pilih untuk kita jadikan bibit itu berasal dari tanaman cabai yang sangat sehat dan subur ya, seperti ini. Dan itu buahnya kita pilih yang paling bagus dan yang paling matang. Kemudian kita pisahkan untuk kita jadikan bibit. Jadi proses petiknya itu 2 kali ya. Petikan pertama kita hanya petik buah yang benar-benar merah dan kondisinya sangat bagus. Kemudian petikan yang kedua itu kita petik semuanya yang merah ataupun yang masih mengkal, itu kita petik semuanya untuk kita jual ke pengepulnya. Jadi proses petiknya itu 2 kali ya. Yang pertama itu untuk kita jadikan bibit, kemudian sisanya lagi kita petik untuk kita jual ke pengepulnya. Jadi proses petiknya itu memakan waktu yang lumayan lama, karena petikan yang untuk bibit itu benar-benar kita pilih, kita seleksi dari buah cabai yang terbaik yang ada di kebun kita ini. Dan teman-teman yang sudah pesan bibit dari beberapa minggu yang lalu itu berasal dari buah cabai yang kita petik hari ini ya. Karena sebenarnya video ini tuh kita ambil dari awal bulan April lalu, cuman baru sempat kita upload sekarang. Dan untuk cabai lokal semi organik kita ini hari ini sebenarnya sudah sampai ke petikan yang ke-8 ya. Hanya saja baru sempat kita bikin videonya sampai ke petikan yang kedua ini. Karena selama Ramadan ini kita agak sibuk ya. Kita lagi bikin lokasi cabai rawit yang baru. Makanya untuk bikin video kita sudah tidak sempat lagi. Nah, ini adalah buah cabai yang sudah kita pilih untuk kita jadikan bibit. Jumlahnya tidak seberapa, kalau ditimbang itu tidak sampai 1 kilo ya. Jadi setiap minggu itu kita petik hanya sekitar setengah atau 1 kilo untuk kita jadikan bibit. Jadi kita produksi bibit itu tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 4 atau 6 bungkus per minggu. Dan setiap minggunya itu kita selalu perbaharui stok, jadi stok bibit yang kita punya itu selalu baru. Dan bagi teman-teman yang masih berminat untuk bibit cabai rawit lokal Salo 2 ini, bisa pesan lewat nomor WA kami untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya. Karena sampai sekarang ini untuk pesan lewat Shopee itu ongkirnya masih mahal ya. Dan untuk promo beli 1 gratis 1 itu sudah berakhir ya. Nanti kita akan bikin promo baru lagi, jadi teman-teman silakan pantau perkembangan dan informasinya di channel kami ini. Nah, untuk petikan yang kedua kali ini tuh kita sudah selesai ya, dan ini tuh yang berhasil kita petik pagi ini. Jadi ini tuh karena masih petikan yang kedua, buah cabai kita itu masih belum banyak yang matang ya. Jadi yang kita petik itu tidak seberapa. Dan ini adalah yang sudah kita pilih tadi pagi itu untuk kita jadikan bibit. Dan setelah kita timbang beratnya itu untuk petikan yang kedua kali ini tuh kurang lebih 3 kg ya. Dan sore harinya kita lanjut lagi melakukan penyepraian. Dan yang kita spray sore hari ini tuh adalah insektisida Propolis. Bahan aktifnya itu abamectin dan dosis yang kita pakai kurang lebih 5 ml. Dan sampai di sini ya untuk video petikan yang kedua kita kali ini. Kita akan lanjut lagi petikan ketiga di video yang akan datang.